Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dikumpulkan dalam suasana yang penuh keberkahan, suasana yang dimana majelis ilmu sangat dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Maka kita syukuri dengan sebanyak-banyaknya syukur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar yang Allah berikan, yang Allah telah karuniakan kepada kita, yaitu nikmat iman. Nikmat iman ini adalah nikmat yang luar biasa. Maka pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan, menguraikan tentang mahalnya nikmat iman dan Islam. Jadi orang yang diberi nikmat iman dan Islam itu sangat mahal dibanding dengan dunia dan segala isinya. Karena bila kita sudah diberi nikmat iman dan Islam ini, maknanya kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itulah maka kita syukuri, maka kita harus banyak syukur, banyak doa kepada Allah kalau sudah diberi nikmat iman dan Islam. Yang namanya nikmat iman Islam itu bagaimana? Kalau sudah diberi nikmat iman, maka mengamalkan agama itu mudah. Mengamalkan agama itu gembira. Mengamalkan agama itu penuh dengan kegembiraan. Jadi dunia ini sudah tidak terkesan. Tapi makin hari makin kita kurangi kecintaan kepada dunia ini. Sehingga nikmat iman itu tambah, nikmat Islam itu tambah. Nikmat iman ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang istimewa, yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memang benar-benar akan beruntung untuk kekal abadi yang selama-lamanya. Jadi kalau kita itu sudah diberi nikmat iman Islam ini, maka kita diberi kenikmatan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Nikmat iman, nikmat Islam adalah tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita ini diberi nikmat iman Islam, itu tanda bahwa kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini, kemarin Rasulullah mengatakan orang kok jaraknya 40 rumah dari masjid tidak sholat di masjid, maka seolah-olah dia tidak dihitung sholat, hanya dihitung olahraga saja. Maka ilmu itu penting. Sesuatu bila didasari dengan ilmu, hasilnya akan lebih banyak. Tetapi kalau pekerjaan itu tidak ada ilmunya, maka hasilnya pun tidak maksimal. Maka agama ini, belajar agama ini hukumnya wajib. Maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap umat Islam untuk senantiasa mencari ilmu, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Karena hanya dengan ilmu orang itu akan mudah mengamalkan agama. Tanda hamba ini akan diridhoi oleh Allah. Jadi tanda orang diridhoi Allah itu bagaimana? Yaitu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah mendapat ridhonya Allah, maka otomatis akan diberi surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan dikumpulkan dengan kekasih-kekasih Allah, para wali-walinya Allah. Nikmat iman dan Islam ini adalah kekayaan kita yang sebenarnya. Jadi kekayaan yang sebenarnya itu adalah nikmat iman dan Islam. Bukan harta yang banyak, mobil yang banyak, perusahaan di mana-mana, rumahnya bagus. Bukan itu kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang sesungguhnya kata Nabi,
yaitu iman Islam, mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Sedangkan kekayaan dunia itu hanyalah titipan belaka. Bila kita tidak kita gunakan untuk perjuangan agama, maka semua yang kita miliki hanya menambah beban hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang ini ada iman dan Islam, derajatnya akan benar-benar melebihi seluruh derajat adalah derajat iman dan Islam. Jadi derajat yang terbaik itu bila orang senantiasa ada iman dan Islam. Kekayaan yang melebihi seluruh kekayaan adalah kekayaan iman dan Islam. Kemudian yang melebihi seluruh kemuliaan adalah kemuliaan disebabkan iman dan Islam. Jadi kalau sudah ada iman dan Islam di dalam hati kita ini, maka seluruh kekayaan tidak ada bandingnya kecuali kekayaan iman dan Islam ini. Inilah yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita syukuri bila kita ini bisa istiqomah salat berjamaah, istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikron kasiron, zikir yang banyak, melaksanakan salat sunnah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau itu tidak ada iman dan Islam di dalam hati, maka sulit untuk diamalkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Nabi Nuh alaihi salam dahulu, seluruh manusia yang ada di dunia ini hanya kurang lebih 85 orang saja. Jadi zaman Mbah Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah selama 950 tahun hanya mendapatkan 85 orang yang mau mengamalkan agama. Jadi mengamalkan agama itu sangat-sangatlah sulit bila kita tidak doa kepada Allah diberi karunia iman dan Islam. Maka sulitnya untuk mendakwakan agama pada zaman-zaman dahulu, di mana orang semuanya hanya sibuk dengan dunia, sehingga diajak amal agama itu sangat sulit. Karena apa? Karena terlalu cinta kepada dunia. Maka kalau umur 40 tahun ke atas, maka kata Nabi, kurangi kecintaan kepada dunia, tambah kecintaan kepada negeri akhirat, sehingga akan menjadi manusia-manusia yang beruntung yang selama-lamanya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sulitnya mengamalkan agama itu, maka perlu perjuangan. Perjuangan itu harus bersama-sama. Bila tidak gotong royong, amal agama gotong royong, membangun gotong royong, akan mudah, akan ringan untuk mengerjakannya. Bila kita kerjakan sendiri akan berat. Maka senantiasa Rasulullah mengajarkan senantiasa berjamaah, bersama-sama, bergotong royong. Maka nikmat iman Islam ini akan senantiasa ada di dalam hati kita. Pada zaman Nabi Ibrahim ada di Mesir, maka seluruh dunia yang dikaruniai nikmat iman dan Islam hanya 2 orang. Pada zaman Nabi Ibrahim yang diberi nikmat iman Islam ini hanya 2 orang, yaitu Nabi Ibrahim dan istrinya saja. Itulah beratnya mendakwakan agama. Kalau sekarang cukup dengan belajar bersama ini, maknanya apa? Agar kita ini senang mengamalkan agama dan bergotong royong mengamalkan agama, sehingga kita akan bersama-sama berombongan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudahan umatnya Nabi Muhammad SAW, diberi kemudahan, amal sedikit ribuan tahun seakan-akan beramal. Maka kalau kita tidak gunakan beramal, maka sangatlah rugi. Begitu juga Nabi Ibrahim, dakwah seumur hidup tidak mendapatkan 1 orang pun,
hanya mendapatkan satu istrinya, yaitu Sarah. Ini pelajaran buat kita bahwa nikmat iman ini adalah nikmat yang amat-amat mahal harganya. Amat-amat mahal. Maka perlu kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur. Kita bersyukur kepada Allah. Allah telah mengenalkan kita kepada keagungan Allah Subhanahu Ta'ala. Allah telah mengenalkan kita kepada adanya Allah. Allah telah mengenalkan kita kepada Rabb-nya kita, pemelihara kita, pencipta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenalkan, perlu kita syukuri. Jadi semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah ini kita syukuri. Kalau kita tidak diajarkan Allah lewat Rasulnya, maka hidup kita tidak akan serukun ini, sedamai ini. Yang kuat membunuh yang tidak kuat, seperti zaman jahiliyah dulu sebelum agama didakwakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau punya anak perempuan langsung dibunuh. Kalaupun yang hidup hanya sebagai pelampiasan nafsu saja. Itu zaman dahulu hadirin. Karena datangnya Rasulullah, maka hidup tertata dengan baik, berdampingan, saling menyayangi. Inilah Islam hadirin. Maka dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Agama yang senantiasa menjunjung, menghormati seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Jangankan sesama manusia, hewan kecil pun harus kita sayangi. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Perkenalan yang besar. Kalau kita kenal kepada seorang raja dari kalangan manusia ini, tentu kita akan merasa gembira, bersyukur kita jalin hubungan sebaik-baiknya dengan raja tadi agar tidak mendapatkan kerugian. Jadi kalau kita ini kenal dengan bupati, kenal dengan gubernur, kenal dengan presiden, tentu kita jaga dengan baik. Begitu juga kalau kita ingin dikenal oleh Allah dan para malaikatnya, harus kita jaga dengan baik amalan kita. Jangan seenaknya, maka kita akan mendapatkan kerugian. Maka amal agama dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan pahala yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita tidak rugi, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam perkenalan itu, yaitu senantiasa menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan yang besar, keuntungan yang abadi, keuntungan yang selama-lamanya. Kita bukan diperkenalkan dengan raja-raja, tetapi kita diperkenalkan kepada Allah yang menciptakan seluruh raja-raja, yang menciptakan bupati, yang menciptakan gubernur, yang menciptakan presiden. Maka ini harus kita perbaiki hubungan kita ini dengan seluruh yang membuat kehidupan. Maka semestinya perkenalan kita ini betul-betul kita syukuri, betul-betul jangan sampai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi renggang. Jadi kita jaga betul-betul hubungan kita ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai renggang. Caranya yaitu senantiasa sholat berjamaah. Setelah sholat berzikir, baik itu berjamaah ataupun sendirian. Yang penting tetap berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan alangkah lebih baiknya bila kita kerjakan berjamaah, sebagaimana Allah mengatakan, yadullah mal jamaah. Aku hanya senang kepada orang yang senantiasa berjamaah. Jadi Allah itu senang hanya dengan orang yang berjamaah.
Jangan sampai hubungan kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi renggang karena kita malas untuk mengamalkan agama. Apa saja ucapan, apa saja perkataan, apa saja tindakan, apa saja pikiran yang kira-kira merusak hubungan kita dengan Allah, maka semuanya kita tinggalkan. Dan apa saja tindakan, apa saja perbuatan, apa saja pikiran yang akan mendekatkan kita kepada ridhonya Allah, maka semua kita usahakan, kita pertahankan agar kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin cara menjaga iman Islam, yaitu senantiasa sholat berjamaah, zikir berjamaah, membaca Quran. Kalau punya harta kita infakkan untuk kemakmuran masjid, menyantuni guru-guru diniyah dan lain sebagainya, sehingga iman Islam ini tetap terjaga di dalam hati kita sampai akhir hayat, sehingga kematian kita menjadi kematian seperti menemui hari raya yang selama-lamanya. Di alam kubur kita mencapai kebahagiaan, kubur kita akan menjadi taman dari pertamanan surganya Allah Subhanahu wa taala bila kita senantiasa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan sedikit keterangan ini, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, bisa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Makin hari makin hari kecintaan kepada dunia kita kurangi, kecintaan kepada negeri akhirat kita tambah. Maka sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita jaga sholat kita jaga bacaan Quran kita perbanyak sedekah kita, sehingga menjadi orang-orang yang senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.